Halo sahabat ruang craftku, jumpa lagi dengan saya Wisatyani. Kali ini kita akan membahas cara mengequilt menggunakan mesin jahit hitam. Nah, kita akan masuk ke peralatannya terlebih dahulu ya. Yang pasti kita harus siapkan sepatu quilting. Sepatu quilting ada dua ya, sepatu quilting yang seperti ini, yang free motion, jadi yang bisa naik turun. Kemudian sepatu ruler, nah seperti ini. Kalau ini tidak naik turun ya, jadi dia diam. Dan ini bisa kita gunakan bersama dengan penggaris ya. Nah, ini penggarisnya ya. Nah, kemudian siapkan juga gunting benang, obeng, cairan pelicin. Nah, boleh juga menggunakan mika ya nanti ya. Kalau dirasa meja dan bawaan dari mesin ini sudah licin setelah disemprot, tidak apa-apa tidak pakai mika. Tapi jika ternyata masih seret ya, ketika kita mengequilt, maka kita harus tutupi dengan mika. Berikutnya adalah dimmer. Alat ini berguna untuk mengatur kecepatan. Sangat berguna untuk teman-teman yang mungkin kesulitan mengendalikan injakan pedal ya. Nah, kemudian kita turunkan feed dog. Kalau tidak diturunkan juga tidak apa-apa ya, tapi ditutup dengan mika. Nah, tapi sebaiknya diturunkan. Nah, tapi teman-teman nanti coba aja kalau misalkan mengequilt dengan posisi feed dog dinaikkan dan tetap nyaman, ya sudah, berarti tidak perlu diturunkan. Tapi jika feed dog-nya mengganggu, maka teman-teman harus turunkan. Nah, kita buka terlebih dulu mesin kita. Kita miringkan seperti ini. Lalu perhatikan di sini ada dua bagian ya, yaitu mur dan besi di sebelahnya. Kita akan kendurkan mur ini terlebih dulu. Nah, kita kendurkan secukupnya, jangan terlalu kendur. Kemudian untuk menurunkan feed dog, kita selipkan ujung obeng ke bagian ini, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat feed dog-nya apakah sudah turun. Jika kurang, bisa teman-teman tekan lagi ke bawah. Untuk menaikkan feed dog kembali, kita dorong. Nah, seperti itu. Kita dorong, kita lihat lagi feed dog-nya apakah sudah naik. Teman-teman, feed dog sudah kalian tahu ya. Yang kedua adalah tension. Nah, ini dia tensi ya. Jadi kalau nanti ada masalah di benang, teman-teman atur tensinya ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat video mengatur tensi. Intinya adalah, misalkan kita memakai benang atas hijau ya. Kemudian benang bawahnya adalah merah. Jika benang atas terlihat di bawah, artinya benang atas terlalu kendur. Nah, nanti teman-teman kencangkan di sini, di tensinya ya. Jadi dimajukan sehingga lebih kencang. Nanti teman-teman tes aja. Teman-teman tes benangnya, kalau kencang berarti sudah bagus ya, sudah kencang. Nah, kalau terlalu kencang ini bisa dikendorkan ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara untuk mengatur ketinggian dari tiang sepatu ini ya. Gunanya untuk kita saat menggunakan sepatu roller ya. Gunakan obeng ya. Jadi kita buka dulu kepala dari mesin jahit ini. Nah, di sini teman-teman lihat ada baut lagi ya. Ada per, kemudian ada batang sepatu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah buka ya. Nah, tapi kita pasang dulu sepatu roller footnya. Kemudian teman-teman, sebelum kita ubah, teman-teman atur dulu dari sepatunya ini ya, ketinggiannya ya. Kan di sini ada jaraknya ya. Jadi bisa teman-teman naikkan, turunkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kebetulan ini sudah saya atur ya sehingga pas. Nah, kalau teman-teman nanti ngerasa kok selalu ada celah ya Mbak ya, aduh gimana ini gitu ya. Ya sudah, jadi teman-teman harus menurunkan tiang sepatunya ya.
Nah, caranya dengan mengendurkan bautnya, ya, bautnya sehingga nanti sepatunya ini batangnya bisa turun ke bawah, ya. Saya ulang. Jadi teman-teman kendurkan baut ini, ya, sampai batang ini bisa turun atau naik ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Dinaikkan atau diturunkan sampai didapat ketinggian yang pas ya. Oke. Nah, kalau sudah ini dikencangkan kembali, kemudian dimasukkan kembali ya, dipasang kembali kepalanya. Untuk pemula disarankan menggunakan sepatu free motion ya, atau darning foot atau free motion foot. Nah, nanti kalau sudah lumayan mahir atau bisa ya, bisa menggunakan ruler foot. Nah, ini gunanya untuk mengekut menggunakan penggaris. Oke. Nah, kalau menggunakan ruler harus diatur ketinggian batang sepatunya. Tapi kalau untuk ini tidak perlu ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya atur batang sepatunya untuk ruler foot. Yang pertama kita copot dulu rumah sepatunya. Ya. Ini rumah sepatunya, teman-teman. Kita copot. Nah, kemudian kita akan pasang roller foot ya. Siapkan quiltnya dulu ya, quilt sandwichnya. Nah, ini kebetulan sudah saya basting. Nah, sekarang kita akan memasang roller foot. Jangan salah dengan roller foot untuk mesin high speed ya. Nah, ini untuk mesin hitam dan portable, jadi lebih pendek ya. Kalau high speed nanti lebih tinggi. Oke. Letakkan di tepi ya, seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan bautnya. Jangan kencang-kencang dulu ya, cukup supaya bisa terpasang saja sepatunya. Nah, dalam keadaan masih kendur kita tes ya. Nah, letakkan quilt sandwich di bawah sepatu. Kemudian teman-teman tes ya. Kalau misalnya terlalu renggang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat kalau kita tuh ya, jadi masih masuk obengnya ya, itu tandanya masih renggang ya, masih terlalu ada jarak antara sepatu dan quilt sandwich ya. Jadi kita turunkan, tapi jangan terlalu rapat ya, jangan terlalu rapat sampai tidak bisa masuk seperti ini. Kalau rapat nanti susah juga ya untuk menggerakkan quiltnya ya. Nah, jadi diatur supaya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Nah, seperti ini. Coba tes. Masih agak masuk ya, tapi tidak terlalu parah seperti sebelumnya. Lancar. Nah, tapi kalau terlalu lancar mungkin teman-teman bisa turunkan lagi. Dikit aja ya. Nah, supaya benang bisa nyangkut ya. Karena kalau terlalu renggang, benang bawah tidak bisa naik ke atas. Nah, kita kencangkan. Oke, coba dites. Nah, ini karena saya belum pakai mika, jadi masih agak seret ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman gunakan slider ya, slider dari mika boleh. Kalau punya slider yang import juga boleh. Nah, sudah. Sebelum kita kencangkan, kita tes dulu. Sudah ya, tidak terlalu renggang. Nah, kemudian kita kencangkan. Sekarang kita tes dulu nih ya, benang bawah naik ke atas atau tidak, kemudian jahitannya bagus atau tidak ya. Jadi kita sebelum mengakur di area yang tengah ini, kita tes dulu di pinggir ya. Kita cek tensi, kita turunkan jarum, naikkan lagi menggunakan hand wheel ya, jadi menggunakan roda yang ada di kanan. Nah, kita gunakan bantuan hand wheel ya. Jadi teman-teman harus tahu ini istilahnya apa. Ini hand wheel ya. Oke. Kemudian kita akan tes tensinya. Turunkan jarum. Oke. Kemudian
kita akan ambil benang bawah ya. Nah, tarik sampai keluar. Nah, kelihatan ya. Kalau sulit bisa dibantu dengan hand wheel ya. Nah, kemudian kita ambil benang bawahnya seperti itu. Kemudian kita turunkan jarum di titik semula ya. Nah, oke, setelah itu teman-teman bisa atur kecepatan dimmernya ya di angka yang teman-teman nyaman ya. Kalau di sini saya menggunakan angka 4 kurang ya. Nanti teman-teman atur sendiri nyamannya di kecepatan berapa. Sekarang kita akan mulai. Kita buat stitch maju mundur ya. Beberapa stitch misalnya 2 sampai 3 ya. Nah, kalau tidak bergerak, teman-teman putar hand wheel-nya sebentar ya. Jadi dipancing dengan hand wheel-nya. Nah, maju mundur. Kemudian kita potong. Kita masih mau ngecek tensi dulu ya, jadi belum mengequilt sesungguhnya. Nah, sekalian saya demokan menggunakan penggaris ya. Nah, ini kalau kita injak tidak jalan, jadi teman-teman pakai hand wheel. Jadi bantuan hand wheel, teman-teman putar hand wheel-nya ya. Oke, sekarang kita akan cek tensinya bagus atau tidak. Kalau dirasa belum bagus ya, diubah lagi tensinya ya, diputar tensinya. Nah, untuk amannya, nanti kalau mengequilt yang sesungguhnya, teman-teman gunakan benang yang sama ya, atas bawah. Untuk latihan, gunakan 2 benang yang berbeda ya, atas dan bawah beda, supaya teman-teman tahu bagaimana cara mengatur tensi. Nah, sekarang kita akan cek tensi dengan cara mengequilt atau menjahit bentuk loop. Oke, saya rasa cukup untuk mengecek tensi. Kita lihat ya. Sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa atur sendiri.